Hai semuanya, Kais di sini. Dan di video kali ini saya mau membongkar laptop yang sudah saya pakai selama 7 tahun kurang lebih. Dan saya mau membersihkan debu-debu maupun kotoran yang terdapat di dalamnya, baik itu pada bagian kipas maupun itu pada lubang ventilasi udara. Dan saya akan mengganti thermal paste bawaan dari pabrik dengan thermal paste aftermarket yang ada di pasaran. Nanti saya bakal kasih tahu brandnya itu atau mereknya itu saya pakai thermal paste yang mana. Dan nanti kita bakal lihat hasilnya bagaimana saat sebelum dan sesudah dilakukan penggantian thermal paste maupun pembersihan debu-debu pada kipas dan lubang ventilasi udara. Oke, langsung aja kita bongkar laptopnya. Selanjutnya gua mau bongkar laptop gua yang udah gua pakai kurang lebih selama 7 tahun. Gua mau bersihin si fan-nya, exhaust fan, sama gua mau ganti thermal paste-nya. Di sini gua pakai thermal paste dari Deepcool yang versi GameStorm. Ini yang 15G, modelnya yang seri 15G. Itu satu suntikan ini kurang lebih ada 1,5 gram. Dan harganya ini kalau nggak salah gue beli itu 80.000. Nanti untuk link pembeliannya bakal gue cantumin di deskripsi, jadi kalian bisa cek aja nanti langsung. Untuk membongkar laptop ataupun komputer, kita harus pastikan tidak ada aliran listrik yang masuk. Jadi kita harus mencabut baterai. Di sini baterainya udah gue cabut. Terus colokan juga harus kita cabut. Yang kalau di laptop yang untuk ngecas itu adapternya kita pokoknya tidak boleh ada aliran listrik yang masuk. Dari komputer pun kita harus matikan si power supply-nya dan kita cabut dari colokan atau dari sumber listrik. Oke, hard disk gua bisa kalian lihat juga ini udah udah kotor banget tuh, udah banyak debu-debunya juga. Ini RAM gue pakai Corsair Vengeance kan gini, salah gini kali ya, Corsair Vengeance. Ini masih DDR3. Ini laptop udah lama banget sih, udah 7 tahun. Itu debunya udah banyak banget, lihat deh itu di keyboardnya tuh. Nah itu di lubang udaranya itu juga harus dibersihin, jadi biar si airflow-nya lebih bagus sehingga lebih maksimal untuk pendinginan si laptopnya. Di sini bisa kalian lihat nih, kotor banget tuh, debu-debunya tuh udah numpuk. Oke, udah aman. Gila, ini asli sih, thermal paste udah habis tuh, udah kering banget tuh, kalian lihat udah kering. Ini di prosesornya kayak udah udah kering banget lah. Ini juga, ini kayak GPU nya deh, jadi gue belum lihat banget sih. Pokoknya nih kalian lihat di heatsinknya tuh udah habis gitu kali, udah kering nih. Oke, di sini juga ternyata ada chip. Kalian bisa bersihin pakai tisu. Kalau bisa sih pakai semprotan khusus membersih untuk elektronik tuh ada dia, jadi nggak menyebabkan arus pendek. Cuman karena gua nggak punya, jadi gua pakai tisu kering aja. Ini dilap pelan-pelan. Ini tuh udah kering banget ya. Bersihin dulu sisa-sisa thermal paste yang ini, yang sebelumnya, yang bawaannya, baru kalian ganti dengan yang baru supaya lebih maksimal penggunaan thermal paste yang baru nanti. Jadi pas pembelian thermal paste ini sebenarnya gua dapet pembersih, ya kan? Dapat pembersihnya untuk membersihin sisa-sisa thermal paste yang lama. Gue lupa
Ini bisa kalian pakai. Ini baunya kayak alkohol gitu sih. Mungkin seharusnya kalau kita punya alkohol bisa kali ya. Ini udah kering banget ya. Chipset prosesor chipset VGA nya ini juga bersihin ya kan. Terus ini untuk prosesornya ini juga udah gue bersihin. Terus ini ada satu lagi, gue kurang tahu ini apa, tapi ini juga udah gue bersihin semaksimal mungkin. Dan ini nanti yang tiga ini yang bakal kita pakein thermal paste baru. Thermal paste-nya pakai yang ini, Gamestrom dari Deepcool yang 15G. Heatsink untuk prosesor ini udah gua bersihin, udah bersih. Tadi itu banyak thermal paste gitu berantakan. Terus di sini heatsink untuk bagian VGA card atau GPU prosesor ya, GPU prosesor. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini udah diolesin thermal paste yang baru. Ini juga untuk yang GPU-nya. Terus di sini juga udah ada. Oke, kalau udah harusnya kalian tinggal pasangin lagi aja kayak semula, dirakit lagi komputernya, dan kalian bakal dapetin harusnya suhu yang lebih baik. Jadi pendinginan untuk prosesornya tadi, untuk chipset itu harusnya lebih baik. Untuk spesifikasi laptop yang saya gunakan dapat kalian lihat sendiri. Kalau kalian mau baca lebih detail bisa kalian pause aja videonya. Dan berikut data yang telah saya rangkum. Sayangnya untuk GPU saya lupa melakukan uji coba, jadi data yang dapat saya tampilkan hanyalah data pada suhu prosesor saat sebelum dan sesudah dilakukan penggantian thermal paste dan dibersihkan debu maupun kotoran dari kipas ataupun dari lubang ventilasi. Berikut data yang ditampilkan saat laptop pada keadaan idle dan suhu minimal dalam derajat Celcius. Warna putih mewakili sebelum dilakukan penggantian thermal paste dan dilakukan pembersihan. Warna merah mewakili sesudah diganti thermal paste dan dilakukan pembersihan. Untuk masing-masing core ini penurunan suhunya cukup jauh ya. Untuk rata-ratanya ini sangat baik sih ternyata. Entah, saya rasa yang sangat berperan besar itu adalah penggantian thermal paste, karena thermal paste yang sebelumnya itu memang udah kering banget. Di sini juga suhu maksimalnya gamenya cukup jauh sih untuk rata-rata core-nya, tapi untuk core kedua ini saya rada bingung kenapa dia bisa jauh banget dari 70 ke 41. Dan selanjutnya dilakukan uji coba menggunakan Cinebench R23 untuk mendapatkan laptop dalam keadaan max load atau kerja penuh. Wow, ini benar-benar dampaknya itu besar banget sih untuk penurunan suhunya itu. Dan suhu maksimal, wow, ini hasilnya cukup mengejutkan. Setelah kurang lebih selama 7 tahun belum diganti thermal paste, untuk suhu sebelumnya itu rata-ratanya lumayan tinggi, dan saat sesudah diganti dengan thermal paste yang baru dan dilakukan pembersihan pada fan maupun lubang ventilasi, seperti yang kalian dapat lihat, hasilnya sungguh signifikan penurunan suhunya pada setiap core-nya. Ini menurut saya yang paling berperan besar itu mungkin pada thermal paste-nya ya, karena ya selama 7 tahun seperti yang dapat kalian lihat barusan, si thermal paste itu udah kering banget, jadi mungkin dia udah nggak maksimal untuk mentransfer panas dari prosesor ke heatsink, sehingga panasnya itu masih ya tertinggal di prosesornya.
Hasilnya yang seperti kalian bisa lihat ternyata cukup mengejutkan. Sempat terheran-heran dengan suhu yang sangat tinggi sebelum diganti thermal paste itu, ternyata prosesor bisa bertahan. Itu suhunya sebenarnya cukup tinggi banget sih. Mungkin bisa kalian coba sendiri di rumah. Kalau kalian belum bisa mengganti thermal paste-nya, kalian bisa setidaknya membersihkan debu maupun kotoran dari kipas dan lubang-lubang ventilasi udara, dan saya pikir itu bakal juga memberikan dampak yang cukup lumayan terhadap pendinginan si laptop itu sendiri. Oke, mungkin segitu aja video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.